Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang relay jarak dan proteksi pada saluran kompleks. Yang pertama itu saya akan mempresentasikan tentang relay jarak. Pada umumnya, proteksi utama yang banyak dilakukan pada saluran transmisi adalah relay jarak, sedangkan relay arus lebih biasanya hanya sebagai pengaman cadangan. Sistem proteksi jarak dalam bentuk sederhana adalah sistem proteksi non-unit yang menawarkan sistem proteksi yang bisa dipandang murah secara ekonomis dan secara teknis dan dapat diandalkan. Prinsip dasar pengukuran proteksi jarak adalah dengan perbandingan hasil pengukuran besar tegangan dengan arus yang mengalir pada saluran tersebut. Dengan membandingkan kedua besaran tersebut, kita dapat menentukan apakah besarnya impedansi titik gangguan lebih besar atau lebih kecil dari nilai capai impedansi yang ditetapkan sebelumnya. Kinerja relay jarak dapat diukur dari tingkat akurasi, capaian, dan waktu relay kerja. Sedangkan akurasi capai adalah perbandingan nilai akutal capaian dalam OHM dengan nilai setelan impedansi relay yang dinyatakan dalam OHM. Prinsip dasar proteksi jarak didasarkan atas karakteristik pengukuran jarak gangguan yang bisa disetel lebih dari satu zona proteksi. Yang pertama adalah zona 1, yaitu daerah proteksi relay jarak yang paling penting dan kritis dibandingkan zona proteksi lainnya. Zona 2, yaitu daerah proteksi relay melalui ujung akhir proteksi zona 1, sehingga sisa saluran yang tidak tercakup termasuk sebagai saluran berikutnya. Dan zona 3 disetel sebagai proteksi cadangan terhadap kemungkinan kegagalan elemen proteksi zona 1 maupun zona 2. Dan zona lainnya yang digunakan untuk menyediakan fungsi proteksi tambahan. Ada beberapa jenis relay jarak, yaitu 1. Relay pembanding amplitudo dan pembanding fasa. Yang kedua, relay impedansi. Yang ketiga, relay jarak reaktansi. Yang keempat, relay jarak MHO. 5. Relay MHO polarisasi. Keenam, relay jarak offset MHO. Ketujuh, relay MHO polarisasi silang penuh. Ke-8, karakteristik polarisasi sidang parsial relay MHO. Dan yang terakhir, relay jarak kuadrilateral. Karakteristik lainnya yang perlu diperhatikan pada saluran relay jarak adalah sensitivitas kerja relay yang tergantung pada tegangan minimum dan relay dapat bekerja secara akurat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konstruksi relay yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah relay jarak. 1. Kondisi gangguan di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Yang kedua, terdapatnya berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan atau loop fault impedansi yang harus diukur. Dan yang ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Dan yang keempat, bervariasinya besaran tahanan gangguan. Kelima, kesimetrian impedansi saluran di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Keenam, konfigurasi saluran transmisi atau single, double, atau banyak terminal. Beberapa persoalan aplikasi relay jarak. 1. Impedansi gangguan fasa. Kedua, impedansi gangguan tanah. Ketiga, tegangan minimum pada terminal relay. Keempat, panjang saluran. Kelima, capaian rendah. 6. Capaian lebih. 7. Blocking ayunan daya. 8. Kehilangan sinyal trafo tegangan. Fitur-fitur lainnya, meskipun semakin banyak fitur tambahan yang dapat dikembangkan menggunakan relay
numerik, namun sistem proteksi yang dapat harus dilakukan dengan hati-hati. Fasilitas tambahan suatu relay menarik biasanya dapat dilihat pada manual dan seperti spesifikasi teknis yang selalu diberikan pabrik, baik secara berkala maupun sesuai dengan pengembangan yang telah mereka lakukan. Fasilitas tambahan yang dapat pada hampir semua jenis relay numerik antara lain adalah: 1. Penentuan lokasi gangguan. Kedua, fasilitas relay harus lebih sesaat. Ketiga, fasilitas proteksi pencabangan saluran. Keempat, tersedianya grup-grup setelan. Kelima, cek sinkronisasi. Keenam, event recording. Ketujuh, deteksi tegangan kurang dan tegangan lebih. Di sini kita sudah masuk di bab 7 yang berjudul yang tentang proteksi pada saluran kompleks. Saya lanjut Pak, mohon maaf karena tadi ribut Pak. Saya akan lanjut di bab 7 yang tentang proteksi pada saluran kompleks. Sistem proteksi pada saluran kompleks. Demikian ternyata perlu dipelajari dan diperlakukan secara khusus dengan mengikut sertakan kehadiran berbagai parameter baru saluran transmisi sesuai dengan konfigurasi saluran kompleks tersebut. Secara umumnya, proteksi saluran kompleks boleh dikatakan tidak sederhana sistem proteksi saluran tunggal yang hanya berhubungan dua gardu. Saluran paralel. Arus induksi ini akan mengalir sepanjang saluran, terus mengalir ke tanah dengan kemudian balik ke saluran melalui ujung jauh menjadi arus sirkulasi. Mohon maaf Pak, saya akan ulangi. Di saluran paralel, arus induksi ini akan mengalir sepanjang saluran, terus mengalir ke tanah dengan kemudian balik ke saluran melalui ujung jauh menjadi arus sirkulasi yang akhirnya dapat menyebabkan kesalahan operasi relay. Oleh karena itu, pada melakukan kompensasi diperhatikan beberapa aspek dan pertimbangan yang perlu diperhatikan bila terdapat dengan saluran paralel, yaitu 1. Sistem unit proteksi. 2. Proteksi jarak. Skema unit proteksi saluran banyak gardu, yaitu saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang mempunyai 3 atau lebih terminal di mana masing-masing terminal bisa berhubungan dengan beban, pembangkit atau kombinasi beban dan pembangkit. Terminal yang hanya tersambung dengan beban dikenal sebagai gardu taps. Ada beberapa skema unit proteksi saluran banyak gardu. 1. Yaitu skema kabel pilot. 2. Skema tegangan balas translay. Yang ketiga, skema perbandingan fase dengan power line carrying. Yang keempat, skema diferensial dengan skema optik. Skema unit proteksi saluran banyak gardu. Beberapa keadaan yang perlu diperhatikan dalam aplikasi relay proteksi, khususnya pada saluran banyak terminal, yaitu 1. Impedansi rel dilihat relay jarak. 2. Pengaruh beban sebelum gangguan. 3. Pengaruh arus gangguan yang mengalir keluar dari satu gardu. 4. Skema transfer trip capaian rendah. 5. Skema transfer trip capaian lebih. 6. Skema blocking. 7. Pertimbangan kernel signaling. 8. Skema blocking perbandingan arah. Saluran dengan kompensasi seri. Saluran transmisi dengan kompensasi seri dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas penyaluran daya, baik untuk kebutuhan penyaluran beban ataupun untuk keperluan stabilitas. Penerapan
kompensasi seri pada saluran transmisi dapat menimbulkan beberapa masalah pada sistem relay proteksi seperti kondisi terbaiknya tegangan, gangguan terdapat tegangan sumber ataupun invert arus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika penjelasanku kurang jelas dan minta maaf bila ribut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.